Selamat berjumpa kembali dengan topik menarik tentang neurovaskuler. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami anatomi cerebrovaskuler dengan 10 langkah mudah. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yang menggunakan contoh langsung dari hasil neuroimaging dan neurovascular imaging serta presentasi klinis pasien. Muncul suatu pertanyaan, mengapa perlu memahami anatomi cerebrovaskuler? Sebagian besar pasien di poli atau bangsal neurologi adalah pasien stroke dan kelainan neurovaskuler. Vascular imaging seperti TCD, CT angiografi, MR angiografi, digital subtraction angiografi rutin dikerjakan untuk tujuan diagnostik, untuk pertimbangan terapi, dan untuk follow-up atau evaluasi. Semua modalitas pemeriksaan tersebut dan interpretasinya berkaitan erat dengan neurovaskuler anatomi. Lihatlah gambar ini adalah CT angiografi dengan kelainan pada MCA bifurcation sebelah kiri. Kita menemukan adanya aneurisma di sana yang pada pasien ini menyebabkan intracerebral hemorrhage dan subarachnoid hemorrhage. Bagaimana dengan gambar ini? Pasien dengan hemiplegi kanan dengan kesadaran menurun. Dari MRA EP view kita melihat adanya oklusi pada M1 sebelah kiri. Bagaimana dengan gambar ini? Ini adalah gambar 3D DSE. Di sini kita menemukan adanya AVM pada subkortikal yang mendapatkan feeder dari lenticulus striate artery. Kita juga menemukan adanya aneurisma flow related pada ostium dari lenticulus striate artery. Bagaimana dengan gambar ini? Ini adalah gambaran 2D DSE. Di sini kita melihat adanya gambaran giant aneurysm yang berlokasi pada P1 P2 junction. Interpretasi dan identifikasi pada semua yang tadi kita tampilkan ini, dasar utamanya adalah pemahaman cerebrovascular anatomi. Memahami neurovaskular anatomi dimulai dengan anatomi normal, mengidentifikasi setiap kelainan abnormal, dan interpretasi dilakukan dengan pertimbangan adanya variasi anatomis yang mungkin ada. Memahami neurovaskular anatomi ternyata mudah dan sederhana. Langkah-langkah tersebut akan disampaikan dalam kesempatan ini. Ada 10 langkah, terbagi menjadi 2 bagian. 5 langkah pertama akan dibahas kali ini, 5 langkah kedua dibahas pada bagian berikutnya. Bagian pertama. Bagian pertama ini akan dimulai dengan sebuah cerita. Nama gadis itu Elma Nevia, biasa dipanggil Nevi. Dia pergi bertamu ke rumah seseorang yang lama sekali tak dijumpainya. Sampai di depan rumah, Nevi menyampaikan salam, namun tak ada satupun jawaban. Nevi mulai mengitari rumah, dia berjalan dari depan ke belakang, kemudian dari kanan ke kiri. Tampak pintu rumah terbuka, Nevi kemudian berjalan dari luar ke dalam. Dia memasuki ruang tamu yang besar, menuju ruangan keluarga yang lebih kecil. Dari cerita singkat di atas, kita sudah mendapatkan 5 langkah pertama. Yang pertama adalah salam neurointervensi atau salam Nevi. Yang kedua, Nevi berjalan dari depan ke belakang rumah. Kita sebut sebagai langkah kedua, depan belakang dengan jembatan. Kemudian, Nevi berjalan dari kanan ke kiri rumah. Kita sebut langkah ketiga, kanan kiri dengan jembatan. Setelah pintu terbuka, Nevi berjalan dari luar ke dalam rumah. Kita sebut langkah keempat, luar dalam dengan jembatan. Dan yang terakhir, langkah kelima, besar kecil dengan area perbatasan, Nevi melangkah dari ruangan yang besar menuju ke ruangan yang kecil. Cerita itu memudahkan kita untuk mengingat langkah pertama sampai langkah kelima. Langkah pertama adalah salam Nevi. Salam Nevi ini menggambarkan dari mana head and neck vessel mula-mula berasal. Head and neck vessel berasal dari arcus aorta. Tunjukkanlah telapak tangan kanan Anda, fleksikan jari kelima, rekatkanlah jari keempat dan jari ketiga, ikutilah seperti gambar berikut ini.
kita mendapatkan 3 bentukan jari yang menjulang ke atas. Dimulai dari bentukan yang paling kanan, brachiosefalik. Adanya 2 jari berdekatan menunjukkan bahwa brachiosefalik akan menjadi 2 pembuluh darah utama. Bagian bawah akan menjadi RSA atau right subclavian artery, dan bagian atas akan menjadi RCCA atau right common carotid artery. Bentukan kedua berada di tengah adalah LCCA, left common carotid artery. Dan bentukan ketiga adalah LSA atau left subclavian artery. Seorang neurointervensionis saat melakukan cerebral angiography umumnya akan memasukkan kateter melalui pembuluh darah common femoral arteri kanan. Kemudian kateter akan naik melewati aorta abdominalis, menuju aorta thoracalis, dan akan menuju ke arcus aorta. Mereka akan melakukan kateterisasi dimulai dari yang paling kanan, yaitu brachiosefalik, dan kemudian akan mengambil cabang-cabang distalnya, yaitu RSA dan RCCA. Kemudian kateter akan bergerak ke kiri, ke LCCA, atau left common carotid artery, dan akan mengambil cabang-cabang distalnya. Dan terakhir, left subclavian artery, untuk mengambil visualisasi pembuluh darah LVA, atau left vertebral artery. Baiklah, sekarang kita aplikasikan salam Nevi pada hasil CTA neck vessel berikut. Pada CTA ini, kita mendapatkan gambaran arcus aorta dengan 3 cabang. Cabang pertama yang paling kanan adalah brachiosefalik. Cabang kedua yang tengah, LCCA atau left common carotid artery. Dan cabang ketiga paling kiri adalah LSA atau left subclavian artery. Kita akan aplikasikan lagi gambaran CTA ini dengan cabang-cabangnya yang lebih distal. Brachiosefalik akan menjadi RCCA dan RSA. RCCA, RSA. Kemudian RSA atau right subclavian artery akan memberikan cabang RVA. Dan LSA, left subclavian artery, akan memberikan cabang LVA atau left vertebral artery. RCCA dan LCCA akan membentuk percabangan setinggi C3, C4, atau beberapa C4, C5, menjadi masing-masing internal karotis dan eksternal karotis. Internal karotis kanan kita sebut sebagai RAIKA, dan eksternal karotis kanan kita sebut sebagai RIKA. Internal karotis kiri kita sebut sebagai LAIKA, dan eksternal karotis kiri kita sebut sebagai LIKA. Ini RIKA, eksternal karotis kanan, ini LIKA, eksternal karotis kiri. Sirkulasi ke intrakranial bagian anterior selanjutnya mendapat vaskularisasi dari internal karotis kanan dan kiri, RAIKA dan LAIKA, disebut sebagai sistem karotid. Sedangkan pada bagian posterior berasal dari arteri vertebralis kanan dan kiri, RVA dan LVA, selanjutnya disebut sebagai sistem vertebrobasiler. Memasuki langkah kedua, depan belakang dengan jembatan. Kita telah mengenal sistem karotid yang kita sebut sirkulasi anterior dan sistem vertebrobasiler yang merupakan sirkulasi posterior. Tampak garis imajiner memisahkan sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior pada gambaran MRA proyeksi lateral. Istilah sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior sering dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya, stroke pada sirkulasi posterior pada umumnya memiliki prognosis yang lebih buruk dibanding stroke pada sirkulasi anterior. Sirkulasi anterior dan posterior dihubungkan oleh jembatan. Jembatan tersebut disebut PCOM atau posterior communicating artery. PCOM merupakan bagian dari sirkulus Willisi. Jembatan ini ada juga pada pial vessel.
Jembatan atau kolateral pada pial vessel adalah cabang distal posterior cerebral artery yang merupakan bagian dari sistem vertebrobasiler, dan cabang distal posterior parietal artery yang merupakan cabang anterior cerebral, serta temporo-occipital yang merupakan cabang dari MCA. Sehingga area parieto-temporo-occipital merupakan pertemuan dari cabang distal 3 pial vessel, yaitu anterior cerebral dan middle cerebral, sirkulasi anterior, dan posterior cerebral artery dari sirkulasi posterior atau sistem vertebrobasiler. Jika gambar sebelumnya dari MRA, maka berikut adalah gambaran sirkulasi anterior dan posterior dari DSA. Pada cerebral DSA, kita injeksikan kontras melalui internal carotis artery. Tampak kontras mengalir ke atas menuju sirkulasi anterior, tervisualisasi gambaran anterior cerebral artery dan middle cerebral artery, serta menuju posterior melalui PICOM, tampak pada tanda panah, terlihat PCA dan arteri basilaris. Berikut gambaran MRA sirkulasi anterior dan posterior dilihat dari superior. Tampak garis imajiner memisahkan sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior. Berikut adalah gambaran DSA apabila kita menginjeksikan kontras pada internal carotis artery, akan tampak gambaran sirkulasi anterior. Sedangkan kalau kita injeksikan kontras pada sirkulasi posterior akan tampak gambar sistem vertebrobasiler. Apabila kita lakukan injeksi kontras secara simultan dari sirkulasi anterior kiri dan sirkulasi posterior, yaitu dari vertebral artery, maka kita akan melihat bentukan sistem karotis atau sirkulasi anterior dan sistem vertebrobasiler atau sirkulasi posterior yang keduanya berhubungan dan dihubungkan oleh PICOM atau posterior communicating artery. Langkah ketiga adalah kanan kiri dengan jembatan. Pada gambaran MRA di atas, kita akan melihat bagaimana gambaran MRA, sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior tumpang tindih. Setelah dilakukan rekonstruksi, maka kita akan bisa memisahkan sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior. Seperti gambar yang ada di bawah, kedua gambar yang ada di bawah ini. Sirkulasi anterior terdiri dari sirkulasi anterior kanan dan sirkulasi anterior kiri. Keduanya tampak bertemu di tengah dan dihubungkan oleh suatu pembuluh darah yang kita sebut sebagai anterior communicating artery atau ECOM. Sedangkan sirkulasi posterior yang pada mulanya terpisah antara kanan dan kiri, tetapi pada masa embrional melakukan fusi sehingga hanya ada satu bentukan saja, yaitu sistem vertebrobasiler. Pada ECOM atau anterior communicating artery yang menghubungkan antara sirkulasi anterior kanan dan sirkulasi anterior kiri, seringkali terjadi adanya patologi berupa aneurisma. Aneurisma ini menyebabkan subarachnoid hemorrhage, seperti tampak pada gambar 3D DSA dengan panah merah. Setelah mengikuti langkah kedua dan ketiga, maka kita sekarang mendapatkan bentukan CT angiografi seperti ini. Kita melihat sirkulasi anterior kanan dan kiri dihubungkan oleh ECOM atau anterior communicating artery. Sedangkan sirkulasi anterior dengan sirkulasi posterior dihubungkan oleh PICOM. Tampak PICOM yang sebelah kiri hipoplastik. Yang sebelah kanan tampak bentukan yang dominan. Kemudian antara sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior dengan jembatannya akan saling menghubungkan dan terbentuklah apa yang disebut sebagai circulus Willisi. Setelah sebelumnya kita mengambil contoh gambaran CT angiografi, maka di sini kita mengambil contoh MR angiografi superior view. Maka kita akan mendapatkan ECOM yang menghubungkan antara sirkulasi anterior kanan dan kiri, E1 kanan dan kiri, PICOM kanan kiri yang menghubungkan antara sirkulasi anterior
dan sirkulasi posterior. Maka sirkulus Willisi bisa kita lihat dan evaluasi pada gambaran CT angiografi maupun pada gambaran MRA dari superior view. Langkah keempat adalah luar dalam dengan jembatan. Yang dimaksud dengan luar dalam dengan jembatan adalah bahwa pembuluh darah di leher itu akan memasuki tulang tengkorak dan akan menembus dura mater. Sehingga ada pembuluh darah yang ekstrakranial dan ekstradural, ada pembuluh darah yang intradural. Sifat dari masing-masing pembuluh darah ini akan berbeda karena memiliki bentukan dan struktur histologis yang berbeda. Misalnya aneurisma yang ekstradural, dia cenderung tidak pecah dibandingkan dengan aneurisma yang ada di intradural. Luar dalam dengan jembatan maksudnya bahwa pembuluh darah yang ada di ekstrakranial memiliki koneksi atau hubungan dengan pembuluh darah yang intrakranial melalui suatu kolateral. Kolateral-kolateral itu terbentuk terutama pada basis kranii, di mana di basis kranii banyak sekali foramina-foramina, dan foramina-foramina itu berisi nervus cranialis maupun berisi koneksi pembuluh darah antara ekstrakranial dan intrakranial. Ini adalah contoh rekonstruksi dari CT angiografi. Kita melihat bagaimana internal karotis arteri akan menembus kanalis karotis pada os petrosum, kemudian naik ke atas, dan akan keluar melalui foramen lacerum. Ini adalah contoh di mana terjadi oklusi pada internal karotis arteri dan injeksi pada kamen karotis menunjukkan bahwa pembuluh darah ekstrakranial melalui middle meningeal artery dia berkoneksi dengan ophthalmic artery, kemudian terjadi retrograde flow masuk ke ophthalmic artery menuju ke pembuluh darah intrakranial yang supraklinoid. Sehingga jembatan yang dimaksud di sini adalah kolateral antara ekstrakranial dengan intrakranial, di mana dalam kondisi terjadi oklusi, seperti pada kasus ini, terjadi kolateral yang menghubungkan ekstrakranial dan memberikan supply ke intrakranial. Langkah kelima merupakan langkah terakhir pada bagian pertama ini adalah besar kecil dengan area perbatasan. Nah, kita tahu bahwa pembuluh darah kita ketika masuk ke intrakranial, maka dia akan berubah kalibernya, semakin distal semakin kecil. Maka kita bisa melihat bagaimana ada pembuluh darah yang kita sebut sebagai large vessel, dan ada pula pembuluh darah yang kita sebut sebagai small vessel. Pembagian large vessel dan small vessel ini saat ini semakin relevan karena pada pasien-pasien dengan stroke infak akut, maka memiliki karakteristik dan treatment yang berbeda antara small vessel dan large vessel. Yang mana yang termasuk large vessel, yang mana yang termasuk small vessel? Kita lihat, red dot ini adalah large vessel. Ini large vessel, large vessel, large vessel, large vessel, small vessel, M2 termasuk yang small, E2 juga termasuk small, lenticulus striate artery, basilar artery adalah large vessel, dan vertebral artery adalah large vessel. Ophthalmic artery, small vessel. Pembuluh darah internal carotis artery menuju intrakranial akan berubah kalibernya dari kaliber yang besar menuju kaliber yang lebih kecil. Seperti internal carotis artery ini, dia akan bercabang menjadi dua di ICA bifurcation. Ke lateral kita sebut sebagai MCA, ke medial disebut sebagai anterior cerebral artery. Untuk MCA atau middle cerebral artery,
kita akan membaginya menjadi 4 bagian, yaitu M1 dari ACA bifurcation ke MCA bifurcation atau trifurcation. Kemudian M2 dari MCA bifurcation ke circular sulcus insula. Kemudian M3 dari circular sulcus insula ke aspek superficial Sylvian fissure. Dan akhirnya M4 merupakan cabang kortikal. Mulai dari M1, M2, M3, M4, pembuluh darah besar, kemudian menjadi pembuluh darah yang kecil, dan yang paling distal adalah yang paling kecil. Cabang ICA atau internal carotid artery yang menuju ke medial kita sebut sebagai ACA atau anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery ini akan dibagi menjadi E1, E2, dan E3. E1 adalah dari ICA bifurcation sampai ke ECOM atau anterior communicating artery. E2 dari ECOM sampai percabangan dari arteri kalosomarginal dan perikalosal, lebih jelas terlihat dari lateral. Dan E3 merupakan cabang distal. Kalau kita lihat, gambar yang sebelah kanan di atas adalah spesifik menunjukkan adalah anterior cerebral artery. Sedangkan gambaran angiografi yang sebenarnya pada kondisi normal adalah seperti di bawah di mana middle cerebral artery masih paten. Sedangkan gambar yang di atas terjadi oklusi total pada M1. Sehingga anterior cerebral artery eksklusif bisa terlihat. Apakah yang tampak pada gambaran MRA berikut ini? Setelah mengikuti langkah 1-3, maka kita dapat mengidentifikasi temuan abnormal pada gambar MRA ini. Ini adalah gambaran MRA epiview, di mana sistem karotis atau sirkulasi anterior akan tumpang tindih dengan sistem vertebrobasiler atau sirkulasi posterior. Pada MRA ini, kita tidak melihat adanya gambaran karotis interna kanan, sedang karotis interna kiri masih paten dan adekuat, memberikan vaskularisasi ke intrakranial. Karotis interna kanan mengalami total oklusi, sehingga tampak aliran darah ke hemisfer kanan mendapatkan suplai dari sistem karotis kiri atau kontralateral melalui ECOM. Aliran darah pada hemisfer kanan juga kemungkinan besar mendapatkan aliran darah dari sirkulasi posterior. Aliran darah tersebut tidak adekuat, sehingga pada hemisfer kanan masih terjadi hipoperfusi. Hipoperfusi ini mengakibatkan terjadinya infak. Gambaran infak bisa terlihat pada potongan aksial diffusion MRI. Lokasi infak berada pada perbatasan ACA dan MCA kanan, disebut anterior superficial watershed infak, seperti panah berikut, dan perbatasan MCA dan PCA kanan, disebut posterior superficial watershed infak pada panah berikut. Kedua infak ini adalah merupakan tanda adanya hemodynamic stroke. Hemodynamic stroke kita kenal dengan stroke akibat aliran darah yang tidak adekuat menuju distal vessel. Seperti ini. Adanya gambaran superficial watershed area semakin jelas dengan gambar yang tampak pada slide berikut. Pada gambar merah di bawah, dua gambar merah ini, maka kita akan melihat bagaimana pial vessel dari anterior cerebral dan middle cerebral bertemu pada panah biru yang merupakan superficial watershed area yang anterior. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat adanya deep vessel yang berasal dari lenticulus striate artery, cabang dari M1, yang memberikan vaskularisasi ke subkortikal. Maka akan terjadi pertemuan antara pial vessel yang berasal dari luar masuk ke dalam, sedangkan deep vessel yang berasal dari lenticulus striate bergerak dari dalam menuju keluar. Akan tampak garis putih yang merupakan pertemuan antara pial vessel dan deep vessel. Pertemuan keduanya ini merupakan area watershed yang lain, yaitu kita sebut sebagai internal watershed area. Pada gambar lingkaran sangat jelas terlihat bahwa pial vessel dari luar ke dalam, sedangkan deep vessel dari dalam keluar membentuk internal watershed. Apabila di sini terjadi hipoperfusi, seperti pada gambar di sampingnya, kita melihat adanya stenosis karotis yang berat, akan mengakibatkan aliran ke internal watershed berkurang, dan pada akhirnya akan terjadi infak
pada internal watershed area. Superficial watershed maupun internal watershed infarct menggambarkan adanya suatu proses hipoperfusi. Bisa merupakan total oklusi, bisa merupakan suatu stenosis. Telah kita jelaskan 5 langkah pertama dari memahami anatomi cerebrovaskuler dengan 10 langkah mudah. Apa yang harus kita ingat bahwa anatomy is a language, and mastering this language is essential for physicians involved in the management of patients with vascular disease of the central nervous system. Technological testing cannot replace anatomical knowledge. Secanggih apapun vascular imaging yang kita punya, CT angiography, MRI angiography, digital subtraction angiography, tidak akan memiliki manfaat klinis apabila kita tidak mampu menginterpretasikan dan tidak memiliki pengetahuan anatomi. Demikian yang disampaikan oleh Pierre Las-Jaunias dalam Surgical Neuroangiography. Sampai bertemu pada bagian kedua, memahami anatomi cerebrovaskuler dengan 10 langkah mudah.